pada tutorial ini kita akan membahas mengenai rigid body. Ya, rigid body merupakan sebuah komponen di Unity di mana kita bisa memberikan efek fisik di dalam sebuah objek. Ya, dalam di sini Unity di sini adalah game object ya. Nah, dengan adanya rigid body kita bisa memberikan misalnya contoh efeknya pertama adalah di rigid body adalah gravity. Ya, kita bisa membuat objek ini bisa berdampak terhadap gravity yang ada. Itu pertama. Kedua, kita juga bisa memberikan dia force, dorongan gitu ya, atau misalnya dia ketika dia bersentuhan dengan objek lain, ya dia ada perhitungan fisikanya untuk bisa bereaksi terhadap sentuhan tersebut gitu ya. Misalnya dia bergerak dengan kecepatan yang cepat, ya maka dia akan mantul gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk memberikan komponen rigid body cukup simple. Ya, kita bisa pilih objek mana yang kita akan dikasih rigid body, terus bisa klik di bagian komponen. Di sini ada Physics 2D, ada rigid body 2D. Atau bisa juga di bagian sebelah kanan, bagian inspector, kita bisa pilih add component, kita bisa search rigid body. Oke. Nah, lagi-lagi sama dengan Unity pada umumnya, di sini terdapat dua jenis rigid body. Yang pertama adalah rigid body biasa, dan kedua adalah rigid body 2D. Ya, jadi ini disesuaikan dengan project yang sedang dibuat gitu ya. Kalau projectnya sifatnya 3D, berarti kita menggunakan rigid body biasa. Kalau projectnya 2D, kita menggunakan rigid body 2D. Ya, dalam kondisi ini kita pakai rigid body 2D. Nah, akan terdapat banyak properties di dalam rigid body 2D. Ya, namun yang paling penting pertama adalah gravity scale. Di sini kita bisa lihat ada gravity scale. Ya, kalau satu berarti dia ya dengan gravity normal. Kita bisa contoh ketika saya play, maka kita bisa lihat bahwa objek atau gambar tersebut itu bisa turun ke bawah gitu ya, dalam artian dia jatuh ke bawah gitu ya, karena dia ada gravity scale-nya. Kalau misalnya contohnya gravity-nya kita kurangin setengah, maka ini ada contohnya adalah kita lihat dia akan turun lebih pelan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah gravity scale. Ini yang paling sering digunakan ya ketika kita ingin memberikan gravity. Oke, dalam rigid body 2D tersebut di sini kita lihat ada body type. Ya, dia terdapat 3 jenis tipe dalam rigid body. Yang pertama adalah dynamic, ini yang paling standar, ya, artinya objek tersebut ya berinteraksi penuh terhadap fisik dan gravity gitu ya. Nah, tapi selain body type di sini ada 3 jenis. Yang kedua adalah kinematic, yang ketiga adalah static. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dynamic itu dia bisa bergerak ya. Kalau static dari namanya adalah ya kita beranggapan bahwa objek tersebut tidak bisa bergerak. Ya, jadi dia tidak akan bisa berinteraksi, tidak akan terjadi force atau gravity terhadap objek lain. Tapi dia tetap bisa berinteraksi dengan rigid body yang lain. Contohnya rigid body, misalnya rigid body dynamic, karena dynamic itu bisa bergerak. Ya, untuk dynamic body type static ini biasa digunakan untuk objek-objek yang memang tidak bisa bergerak. Oke. Nah, selain itu ada kinematic. Ya, di sini sebenarnya kalau kita lihat ada terdapat properties yang berbeda ya, tapi rata-rata akan mirip. Oke. Nah, untuk body type yang ketiga ini adalah kinematic. Kinematic ini mirip dengan dynamic, ya, jadi dia bisa ada interaksi juga, namun dia tidak akan bergerak berdasarkan force atau gravity. Jadi kalau misalnya kita mau menggerakkan objek tersebut, ya kita harus menggerakkan by script misalnya gitu ya, dia tetap bisa bergerak. Namun ya dia tidak akan berpengaruh terhadap force ataupun dengan gravity yang ada. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya memang untuk objek-objek yang sering bergerak kita bisa pakainya dynamic. Oke, di sini akan ada mesh-nya, linear drag-nya di sini sama seperti di pertemuan sebelumnya. Di sini ada tombol buku untuk kita bisa lihat setiap detail dari properties yang ada. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini ada bagian constraint. Ya, constraint ini kita bisa lihat di sini ada freeze position dan freeze rotation. Jadi kita bisa untuk force-nya di sini ya, untuk perubahan dari fisik dari objek tersebut kita bisa freeze position atau untuk X atau Y-nya, kita bisa freeze untuk rotation-nya. Ya, jadi ketika kita freeze maka ketika dia berinteraksi terhadap force yang ada, maka posisi X-nya ini tidak akan berubah kalau kita freeze. Begitu juga hal yang sebaliknya untuk position yang Z, rotation yang Z, ataupun juga position yang Y. Ya, seperti itu. Oke. Ya, nah kalau misalnya kita menyalakan semua, biasanya dia akan bilang ya karena dia tidak bisa bergerak semua ya, akan lebih bagus kalau kita pakai yang statik saja.
Ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita ganti 1, dia akan hilang constraint-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial dari Rigid Body. Terima kasih.